Di kawasan industri yang terletak di Kabupaten Bogor, sebuah pabrik besar berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk ekonomi. Pabrik ini, yang memproduksi berbagai barang, menjadi salah satu tulang punggung industri lokal. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik kesibukan itu, terdapat cerita penuh ketegangan yang melibatkan para pekerja, kelompok ormas, dan petugas keamanan pabrik. Meskipun hari itu terlihat seperti hari biasa, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Pagi itu, di luar pagar pabrik, sekelompok anggota ormas berkumpul dengan wajah penuh keyakinan dan keganasan. Mereka bukan sekadar kelompok biasa, melainkan orang-orang yang percaya pada kekuatan mereka untuk memaksakan kehendak. Dengan gaya keras dan mengintimidasi, mereka berencana merekrut orang-orang untuk bekerja di pabrik ini, dengan janji imbalan besar untuk calon pekerja yang diterima. Pemimpin kelompok ormas itu, seorang pria bertubuh kekar, memimpin kelompoknya mendekati gerbang pabrik dengan penuh percaya diri. Tangan kanannya diangkat, memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mengikuti. "Kita masuk dan pastikan orang-orang ini bekerja dengan kita," teriaknya dengan suara lantang yang menggema di sekitarnya. Suasana di sekitar gerbang pabrik semakin tegang saat mereka mendekat. Para anggota ormas itu tampaknya sudah siap dengan segala cara untuk memastikan tawaran mereka diterima. Mereka menawarkan imbalan besar, yakni 5 juta rupiah, dengan harapan dapat menarik perhatian orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Mereka tahu bahwa banyak orang yang putus asa mencari nafkah, dan mereka memanfaatkan peluang itu untuk meraup keuntungan. Namun, di balik janji besar itu, ada ancaman yang terselubung bagi siapapun yang berani menentang mereka. Salah satu anggota ormas yang terlihat paling menonjol dengan angkuh mendekati petugas keamanan yang sedang berjaga di depan gerbang pabrik. "Kami punya orang-orang yang siap bekerja. Ajak mereka masuk sekarang," serunya dengan suara penuh tekanan. Agus, satpam yang berjaga, tetap tenang dan menjawab, "Maaf, saat ini tidak ada lowongan kerja di pabrik ini." Jawabannya singkat namun tegas, menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah dipengaruhi. Namun, sikap tenang Agus justru semakin memicu kemarahan kelompok ormas tersebut. Agus, satpam yang telah bekerja bertahun-tahun di pabrik itu, merasa sudah mengerti bagaimana menghadapi situasi tegang seperti ini. Meskipun anggota ormas itu tampak mengancam, ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. "Saya hanya menjalankan tugas saya. Kalau tidak ada lowongan, saya tidak bisa berbuat apa-apa," jawab Agus dengan tegas. Suaranya tidak bergetar sedikit pun, meskipun ia tahu bahwa kelompok ormas ini bukan orang sembarangan. Namun, ketenangannya hanya memicu kemarahan mereka lebih lanjut. Salah satu anggota ormas, yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu, tidak bisa menahan amarahnya. "Apa maksudmu tidak ada lowongan? Jangan bermain-main dengan kami," teriaknya sambil menatap Agus dengan tajam. "Kami yang punya wilayah ini, jadi pastikan kalian tidak menghalangi kami," tambahnya dengan suara semakin tinggi, menunjukkan betapa seriusnya dia. Begitu kata-kata itu keluar, tensi semakin memuncak. Agus yang tetap teguh dalam pendiriannya semakin terpojok oleh ancaman verbal yang semakin keras. Agus berusaha tetap tenang dan menjelaskan sekali lagi bahwa pabrik tersebut sedang tidak membuka lowongan. Namun, anggota ormas itu tidak berniat mendengarkan. Mereka merasa punya kekuatan untuk memaksa. Salah satu dari mereka mulai mendorong Agus dengan kasar. Agus, yang tidak ingin terjadi kekerasan, memegang tubuh orang itu dengan tangan kirinya, mencoba menghalau dorongan tersebut. Namun, situasi semakin memanas. Beberapa orang mulai ikut mendorong, mengancam, bahkan ada yang berusaha memukulnya. Lihatannya, keributan itu semakin tidak terkendali. Agus merasa harus segera mengatasi situasi ini sebelum menjadi lebih buruk. Ia tahu bahwa jika dia tidak bertindak, keadaan bisa semakin kacau. Dalam kebingungannya, dia mendengar langkah cepat mendekat. Kepala keamanan pabrik, Budi, yang telah lama pensiun dari Kopassus, datang dengan langkah pasti. Wajahnya serius, matanya tajam, dan tubuhnya penuh dengan otoritas. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Suaranya rendah namun penuh kekuatan. Melihat kedatangan Budi, anggota ormas itu langsung menyeringai.
Hanya pensiunan Kopassus? Apa yang bisa kamu lakukan? Kami lebih kuat darimu, kata salah seorang dari mereka dengan nada mengejek. Mereka merasa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, Budi tetap tenang. Matanya memandang mereka dengan tajam. Saya hanya ingin memastikan semuanya aman di sini. Tapi kalau kalian terus-menerus menantang, saya tidak akan tinggal diam, jawab Budi, suaranya tegas. Keberanian yang terpancar dari dirinya membuat suasana semakin mencekam. Anggota ormas yang merasa di atas angin semakin mengejek Budi. Mereka tertawa keras, seolah meremehkan kehadirannya. Hanya pensiunan Kopassus, kalian pikir bisa mengalahkan kami? Kata pemimpin mereka dengan suara penuh penghinaan. Mereka mulai bergerak maju, berusaha menekan Budi dengan jumlah mereka yang lebih banyak. Namun, Budi tidak terlihat gentar sedikit pun. Sebagai pensiunan Kopassus, ia sudah terbiasa dengan situasi sulit dan penuh tantangan. Meskipun hanya seorang diri, dia tahu bagaimana menghadapi kerumunan dengan ketenangan yang luar biasa. Dalam sekejap, Budi bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bergerak lebih dekat, Budi melangkah cepat, menghindar dari serangan pertama, dan dengan mudah menendang perut salah satu anggota ormas. Tumbang seketika, orang itu terjatuh ke tanah tanpa bisa berbuat apa-apa. Anggota ormas lainnya terkejut melihat kecepatan dan ketepatan Budi dalam melumpuhkan satu orang. Mereka mulai merasa was-was, tetapi tak ada yang mundur. Kalian masih tidak percaya dengan kemampuan saya? Budi berkata dengan suara rendah, namun penuh kekuatan. Dengan gerakan yang halus, ia menangkis serangan kedua dari anggota ormas yang mencoba menghujamkan tinjunya ke wajahnya. Budi memegang pergelangan tangan lawan, memutar tubuhnya dengan cepat, dan melemparkan tubuh besar itu ke tanah. Semua terjadi begitu cepat, dan anggota ormas yang tersisa mulai terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa pensiunan Kopassus ini bisa bertindak secepat itu. Satu persatu, Budi melumpuhkan mereka dengan gerakan yang elegan namun mematikan. Tanpa ampun, ia menendang, memukul, dan menjatuhkan mereka. Setiap serangan yang diberikan Budi dihitung dengan presisi. Wajah anggota ormas itu semakin pucat, dan ketakutan mulai merasuki mereka. Budi, dengan ketenangan yang luar biasa, bergerak seperti bayangan, seakan tak ada satupun dari mereka yang bisa menang. Keberanian dan pengalaman bertahun-tahun Budi menjadi kunci untuk mengendalikan keadaan ini. Ketika seluruh anggota ormas yang mencoba menantangnya terkapar di tanah, satu orang yang lebih besar dan tampaknya lebih kuat dari yang lainnya bangkit dengan marah. Wajahnya merah padam, tubuhnya bergetar karena kemarahan. Kau tidak bisa mengalahkan kami semua, teriaknya, dan dengan cepat dia melompat menyerang Budi dengan serangan yang lebih brutal. Namun, Budi sudah siap. Dengan gerakan cepat dan kuat, ia menghindar dan menendang tubuh lawan dengan keras, mengirimkan tubuh besar itu terpelanting jauh, hingga jatuh terperosok ke dalam drum yang ada di dekatnya. Tubuh besar yang terpelanting ke dalam drum itu terdengar bergemuruh, dan suara itu memecah kesunyian seketika. Semua yang masih berdiri terdiam. Anggota ormas yang tersisa tak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyaksikan rekan mereka terkapar dan terjebak di dalam drum, sementara Budi berdiri tegak, matanya menatap mereka dengan tajam. Tidak ada lagi yang berani bergerak. Semua perasaan sombong, intimidasi, dan kekuatan yang mereka miliki seakan sirna begitu saja di hadapan ketenangan dan keterampilan Budi yang luar biasa. Salah satu anggota ormas, yang tadinya tanpa percaya diri, mulai mundur perlahan, namun ia terhenti ketika melihat tatapan tajam dari Budi. Wajahnya memucat, tubuhnya bergetar, dan langkahnya terasa terhambat oleh ketakutan yang tiba-tiba muncul. Kalian tidak bisa mengalahkan saya hanya dengan jumlah, kata Budi. Suaranya tetap rendah dan tegas. Tidak ada kemarahan di suaranya, hanya kesabaran yang mengalir. Ia tahu, sekali lagi, bahwa keberanian tidak datang dari kekuatan fisik, tetapi dari keteguhan hati. Beberapa anggota ormas yang masih tersisa berusaha untuk mengumpulkan keberanian, mencoba berdiri dan merencanakan serangan balasan. Namun, tatapan Budi seakan menembus jantung mereka. Salah seorang dari mereka, yang masih terengah-engah, berusaha untuk bangkit dan kembali menyerang,
tetapi Budi sudah melangkah lebih dulu. Dengan gerakan cepat, ia menghindar dari serangan itu, lalu memukul bagian punggungnya dengan keras. Lawannya terjatuh lagi. Kali ini tidak mampu bergerak. Tak ada yang bisa menghalangi Budi lagi. Melihat situasi yang semakin memburuk, anggota ormas lainnya mulai menyadari bahwa mereka telah salah pilih lawan. Mereka telah meremehkan sosok Budi, seorang pensiunan Kopassus yang ternyata memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Ketakutan mulai merasuk dalam diri mereka. Satu persatu mereka mundur dengan langkah ragu, berusaha menjauh dari Budi yang masih berdiri tegak, siap jika ada yang berani menantang lagi. Keberanian Budi membungkam mereka semua. Tak ada ruang lagi untuk kebanggaan yang mereka bawa. Dalam sekejap, suasana yang semula tegang berubah menjadi sunyi. Semua anggota ormas yang tersisa kini tahu bahwa mereka tidak akan pernah menang melawan seorang yang berpengalaman seperti Budi. Dengan langkah mantap, Budi kembali menuju pos keamanan, meninggalkan para penyerang yang kini terkapar tak berdaya. Agus yang berdiri di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepala, merasa takjub dengan kemampuan Budi. Anda memang luar biasa, Budi. Tidak ada yang bisa melawan keberanian Anda, kata Agus, penuh rasa hormat. Budi hanya tersenyum tipis, kembali ke tugasnya sebagai penjaga pabrik yang tak pernah gentar menghadapi ancaman apapun.